Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pare-Pare kembali menemani Anda dengan sejumlah informasi yang berhasil kami rangkum tentunya untuk Anda pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasanah. Berikut apa kabar Pare-Pare untuk Anda. Pemirsa, tim Gakum kembali mengajak para pelanggar protokol kesehatan untuk ikut mengedukasi masyarakat tentang protokol kesehatan, yang mana kali ini operasi justisi dilaksanakan di depan Taman Mati Rotasi. Bagi warga yang kedapatan tidak menggunakan masker akan diberi sanksi berupa administrasi atau sanksi sosial. Tim Penegakan Hukum Kecamatan Bacukiki Barat melakukan operasi justisi terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 di depan Taman Mati Rotasi Kota Pare-Pare pada Selasa sore kemarin. Dalam operasi tersebut, bagi warga yang kedapatan tidak menggunakan masker atau tidak mampu memperlihatkan bahwa ia memiliki masker, akan diberi sanksi berupa administratif atau sanksi sosial. Operasi kali ini kembali tim Gakum mengajak para pelanggar untuk menjadi dan membantu tim Gakum dalam mengimbau serta mengedukasi masyarakat, khususnya bagi pengendara yang melintas di lokasi tersebut. Pemberian sanksi sosial bertujuan agar dapat memberi efek jera kepada pelanggar, serta masyarakat dapat merasakan bagaimana menjadi tim Gakum selama kurang lebih 2 tahun terakhir menghimbau masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan. Bagi yang melanggar, kami berikan sanksi sosial berupa ikut serta berpartisipasi membantu tim Gakum dalam mempengaruhi ataupun menyuruh orang menggunakan masker. Ini tujuannya apa kepada si pelanggar? Ya, tujuannya yang terutama yang kami harapkan adalah efek jera, ya, agar pada saat mereka keluar rumah tidak lagi lupa untuk menggunakan masker. Kemudian yang kedua, paling tidak masyarakat merasakan suka duka yang tim Gakum merasakan selama ini hampir kurang lebih 2 tahun, menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan masker ataupun prokes yang lainnya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Dari 2.940 pelamar umum CPNS untuk tahun ini, 621 diantaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau CASN yang biasa dikenal dengan istilah Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS di Kota Pare-Pare telah menuntaskan verifikasi berkas para pelamar. Dari 2.940 pelamar umum, 621 diantaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS, sedangkan 10 pelamar kategori P3 kanan guru, 5 diantaranya TMS. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Pare-Pare, Adriani Idrus, yang ditemui di ruang kerjanya pada Selasa 3 Agustus 2021. Adriani menguraikan sejumlah alasan peserta dinyatakan TMS. Satu di antaranya, peserta dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena kebanyakan tidak dapat menunjukkan bukti akreditasi prodi sesuai syarat. Meski demikian, pihak pemerintah memberikan kesempatan kepada peserta untuk memanfaatkan masa sanggah yang dijadwalkan pada tanggal 4 hingga 6 Agustus. Pelamar itu sekitar 3.000-an, yang tidak memenuhi syarat itu 600 lebih. TMS ya? Ya, TMS-nya itu kebanyakan masalahnya terjadi karena akreditasinya. Tidak memenuhi persyaratan, tidak terakreditasi, tidak menunjukkan bukti bahwa dia di tahun kelulusannya itu dia prodinya atau perguruan tingginya terakreditasi. Kemudian yang masalah kedua, sebagian besar juga tidak menyesuaikan format pada surat lamaran dan dalam surat pernyataan. Kemudian permasalahan yang ketiga itu yang paling banyak juga itu kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan formasi yang dilamar.
Untuk jadwal seleksi kompetensi dasar atau SKD, menunggu jadwal yang diperkirakan dilakukan pada minggu kedua atau ketiga September mendatang. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare, Sulawesi Selatan kembali memadamkan api di sebuah lahan yang sengaja dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut liputannya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa sore hari kemarin kembali berjibaku memadamkan api di sebuah lahan yang sengaja dibakar oleh orang tidak bertanggung jawab. Api yang sudah merambat hingga ke bahu jalan dipadamkan petugas damkar dengan melibatkan 2 mobil pemadam kebakaran. Meski hanya kebakaran lahan, namun diminta kepada masyarakat agar tidak membakar lahan di situasi saat ini, terutama dekat dengan pemukiman penduduk. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, semakin meningkatnya jumlah kasus COVID-19, utamanya yang melakukan isolasi mandiri di rumah, Kelurahan Lapade dan Majelis Taklim bekerja sama memantau pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri agar dapat lebih disiplin dan tidak menularkan kepada masyarakat lainnya. Pemerintah Kelurahan Lapade melibatkan Majelis Taklim dan kader PKK di tingkat kelurahan dalam melakukan pemantauan terhadap pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri. Majelis Taklim dan kader PKK di tingkat kelurahan dan kader Posyandu bersama RT RW dan tim kelurahan tersebut turun memantau pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Selain memantau pasien yang menjalani isolasi mandiri, tim dari kelurahan ini juga mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi serta memberikan edukasi dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut diungkapkan Lurah Lapade Haja Sri Meriani SHMH usai melakukan rapat koordinasi pemantauan dengan kader Posyandu, RT RW, Majelis Taklim dan kader PKK yang dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Lapade pada Selasa 3 Agustus 2021. Pelibatan para kader juga, khusus untuk kader Posyandu, kami juga secara melibatkan Majelis Taklim dan PKK, yang mana Majelis Taklim ini paling tidak pendekatan secara keagamaan. Kami harapkan melakukan edukasi tersendiri kepada warga yang isman di sekitarnya itu. Begitupun PKK. Kegiatan ini dibagi dalam 2 sesi, yakni yang pertama dihadiri oleh kader Posyandu sebanyak 12 orang dan RT RW sebanyak 41 orang. Sementara untuk sesi kedua dihadiri tim PKK Kelurahan sebanyak 5 orang dan Majelis Taklim 23 orang. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Wakil Wali Kota Parepare mengikuti rapat koordinasi terkait sinergitas penanganan COVID-19 bersama dengan PLT Gubernur Sulawesi Selatan secara virtual. Sejumlah program dibahas dalam rapat tersebut. Salah satu diantaranya terkait pemulihan ekonomi. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim menghadiri secara virtual rapat koordinasi bersama PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pada Rabu 4 Agustus 2021. Rapat koordinasi yang dihadiri unsur Bupati, Wali Kota bersama Forkopimda se-Sulawesi Selatan membahas kegiatan penanganan pandemi COVID-19, vaksinasi dan pemulihan ekonomi. PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pada kesempatan tersebut membahas sejumlah program-program strategis dalam penanganan COVID-19, vaksinasi, serta pemulihan ekonomi. Satu di antaranya adalah program telemedicine, di mana PLT Gubernur Sulawesi Selatan mengajak serta pemerintah kabupaten kota untuk menggunakan akses ini dalam memberikan konsultasi bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Berikutnya saya mau sampaikan, kita juga sudah ada program telemedicine dan kemudian yang dimiliki provinsi tidak lain adalah untuk memberikan konsultasi untuk isolasi mandiri yang ada di rumah. Kami juga meminta sekiranya kabupaten kota mau menggunakan akses kami, silakan saja dengan mendaftarkan dokter-dokternya dan aksesnya langsung ke kabupaten kota. Tidak lain adalah untuk memberikan solusi kepada orang-orang yang di rumahnya bisa menelpon untuk konsultasi, saya harus bagaimana, saya harus ke rumah sakit atau bagaimana, dan menanyakan kondisi dan apa yang harus kami lakukan dengan sistem pengobatan. Bahkan kami meminta provinsi nanti dan kabupaten kota kalau bisa ini menjadi bukan lagi telemedicine tapi telefarmasi, bisa memberikan rekomendasi dan resep-resep yang diberlakukan di kabupaten kota.
turut mendampingi Wakil Wali Kota Parepare pada kegiatan tersebut, diantaranya Kepala Satpol PP Kota Parepare serta Kepala BPBD Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 46.000 lembar belangko SPPT PBB diserahkan Badan Keuangan Daerah untuk menghimpun pajak bumi dan bangunan masyarakat Kota Parepare yang tersebar di 22 kelurahan. Pemerintah kota melalui Badan Keuangan Daerah atau BKD Kota Parepare menyerahkan daftar himpunan ketetapan pajak atau DHKP dan surat pemberitahuan pajak tertuang pajak bumi dan bangunan atau SPPT PBB yang dirangkaikan dengan pembayaran perdana PBB tahun 2021 di ruang SIKPD Kantor Wali Kota Parepare pada Selasa 3 Agustus 2021 kemarin. Penyerahan DHKP dan SPPT PBB secara simbolis dilakukan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Jamaluddin Ahmad kepada Camat Ujung dan Lurah Malusetasi yang disaksikan langsung oleh Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang hadir secara virtual. Kepala BKD Kota Parepare Jamaluddin Ahmad mengungkapkan, untuk tahun 2021 terdapat 46.000 lembar SPPT yang diserahkan yang akan disebar di 22 kelurahan dengan nilai sekitar 6 miliar rupiah. Sementara untuk realisasi PBB tahun 2020 berhasil direalisasikan 100% dari target sebesar 5 miliar rupiah. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dalam arahannya meminta kepada para camat untuk melakukan fungsi-fungsi untuk mencermati dan melaporkan kerja capaian kolektor di tingkat kecamatan serta mensupport agar capaian lebih masif sesuai yang diharapkan. Selain itu, Wali Kota 2 periode ini juga meminta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi tumpuan PAD agar lebih intensif lagi untuk meningkatkan sumber PAD. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare bersama dengan panitia khusus melakukan sosialisasi kepada sejumlah petani terkait rancangan peraturan daerah atau Ranperda kawasan pertanian pangan berkelanjutan Kota Parepare. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare bersama dengan Panitia Khusus atau Pansus baru-baru ini melakukan sosialisasi kepada sejumlah petani terkait rancangan peraturan daerah atau Ranperda kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B Kota Parepare tahun anggaran 2021 di Baruga Peduli Lemoe pada Selasa kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan agar masyarakat dalam hal ini petani penggarap dan pemilih lahan tidak keberatan dengan masuknya lahan mereka ke dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam sosialisasi tersebut, Ketua Pansus Ranperda KP2B menjelaskan sejumlah manfaat yang didapatkan dengan hadirnya Perda kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Parepare yang saat ini masih berupa rancangan peraturan daerah, salah satunya demi menjaga produktivitas pertanian. Hari ini kita lakukan proses pertemuan ini dalam rangka penyusunan peraturan daerah tentang kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Karena kenapa? Kita tidak ingin proses pembentukan perda ini yang nantinya kita tetapkan menjadi peraturan daerah ini tidak melibatkan masyarakat. Justru kami ingin ini mencoba untuk mensosialisasikan dulu ke masyarakat sebelum peraturan daerah kita tidak mau balik bahwa ditetapkan dulu baru kita sosialisasikan ke masyarakat. Nah, karena kenapa lahan pertanian berkelanjutan ini adalah hal yang sangat penting dan bersentuhan langsung dengan petani yang ada di Kota Parepare, khususnya petani yang ada di 2 kelurahan. Kami sebetulnya berharap dengan adanya peraturan daerah ini maka produktivitas pertanian yang ada di kawasan ini yang 2 kelurahan ini, Lemoe dan Watan Macukiti, ini bisa meningkat produksinya. Nah, tentu untuk menuju peningkatan produktivitas itu, tentu kan harus didukung oleh teknologi yang mapan. Nah, teknologi yang mapan ini hanya bisa terwujud jika ada bantuan dari pusat. Nah, sementara regulasi sudah mengatur bahwa tidak akan dapat bantuan dari pusat jika tidak ada peraturan daerah yang mendasari turunnya itu bantuan. Sehingga itulah kami ya berupaya semaksimal mungkin untuk bisa
memperdakan ini menjadi peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah ini menjadi peraturan daerah supaya kita tadi produktivitas pertanian meningkat, maka otomatis akan berbuah kepada pemilik lahan maupun kepada penggarap lahan tersebut. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, DPRD Kota Parepare menggelar rapat paripurna terkait pengelolaan retribusi jasa usaha. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dewan yang terhormat atas segala perhatiannya telah mencermati serta membahas dengan seksama terhadap Ranperda Kota Parepare tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH pada acara paripurna persetujuan bersama Ranperda Kota Parepare tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di Gedung DPRD Kota Parepare pada Rabu 4 Agustus 2021. Wakil Wali Kota Haji Pangerang Rahim mengungkapkan, dengan adanya produk regulasi daerah ini akan memberikan legalisasi dan kekuatan hukum dalam pelaksanaan dan pengelolaan pemungutan retribusi jasa usaha. Oleh karena itu, rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, kami mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Kota Parepare yang telah membahas Ranperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. Hal ini menunjukkan adanya perhatian dan kepedulian DPRD Kota Parepare dalam upaya meningkatkan pembangunan di Kota Parepare, utamanya mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Sidang paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kota Parepare Haji Tasming Hamid SEMH, didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Kota Parepare Muhammad Rahmat Samsu Alam SH. Pajak retribusi ini saya jelaskan juga mengambil pendapatan di pelabuhan. Nah, karena di pelabuhan ada pungutan mobil, ya, ada pajak parkir, tidak bisa mengambil, mereka mengambil pungutan terhadap mobil-mobil yang ada di pelabuhan. Tapi kita tidak bisa ambil retribusinya, yang kita bisa ambil hanya pajaknya. Nah ini uang yang begitu besar, ini disia-siakan pendapatan ini. Karena kita tidak punya payung hukum terkait dengan pajak parkir. Ya. Oleh karena itu kami minta untuk segera melakukan kajian. Ini juga untuk persiapan payung hukum untuk jika ada perusahaan lain seperti mungkin di mall itu ada pungutan, kita biasa banyak mall, tapi daerah Makassar tidak bisa ambil pungutan di situ kecuali dipajak itu mall. Ya, jadi pemerintah Makassar itu hanya mengambil pajak parkir yang ada di mall. Oleh karena itu ini harus rangka hukumnya disiapkan, Pak. Apalagi kita sudah bisa mengambil di pelabuhan. Sebetulnya data itu besar, Pak. Jangan disia-siakan. Mungkin itu masukan. Rapat paripurna turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah, dan diikuti para lurah yang hadir melalui virtual. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.